Pemirsa, seorang pria tega menganiaya ibu kandungnya hanya lantaran permintaan tak dituruti di Bekasi, Jawa Barat. Dan akibat kejadian itu, korban yang sudah paruh baya menderita sejumlah luka di tubuhnya. Rekaman CCTV ini milik warga memperlihatkan aksi penganiayaan seorang anak terhadap ibu kandungnya terjadi di perumahan Bekasi Jaya Indah, Irigasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban yang berusia paruh baya dipukul berulang kali hingga terjatuh ke lantai di depan rumah. Bahkan pelaku menendang di bagian kepala hingga mengalami luka. Penganiayaan akibat permintaan uang sebesar Rp30.000 tak diberikan karena orang tua tak memiliki uang. Pelaku dengan emosi melakukan aksi penganiayaan. Nanti buat apa ini? Ini buat main mungkin yang dia mungkin. Tapi emang biasa nongkrong, Bu? Iya, paling sama temen-temennya. Dan selalu minta uang, sama nggak, Bu, nilainya? Atau beda? Beda-beda sih. Beda-beda. Itu anak ibu yang keberapa, Bu? Cuma satu-satunya. Oh, itu anak ibu satu-satunya. Kalau bapaknya ya udah nggak ada. Usianya berapa, Bu? 2002, 23 tahun berarti ya. 23 tahun. Ternyata pelaku sudah berulang kali melakukan penganiayaan. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Keluarga melaporkan kasusnya pada polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus melakukan dan mendalami terkait dengan keterangan dari Satria Juanda alias Wanda, pelaku pembunuhan dan juga mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bahkan hasil pemeriksaan dan pengembangan penyidik pun kembali menemukan fakta terbaru. Pengungkapan misteri pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman masih terus didalami penyidik Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penyidik berhasil melakukan pengembangan dan menemukan fakta baru. Penyidik berhasil mengungkap fakta tempat pelaku Satria Juanda alias Wanda membunuh dan memutilasi korban Septia Adinda. Pengakuan pelaku awalnya mengeksekusi korban di perkebunan sawit, kemudian berubah menjadi di pabrik batako, di mana pelaku bekerja sebagai security. Ini dari hasil pengembangan berdasarkan alat bukti dan petunjuk dan keterangan saksi-saksi untuk TKP yang awalnya disampaikan oleh tersangka berada di semak-semak sekitar Ibu Sawit, ternyata itu tidak benar. Jadi TKP sebenarnya adalah di kantor tempat dia bekerja. Nah, untuk pemeriksaan saksi sudah ada tambahan gitu. Kemudian untuk pemeriksaan saksi sendiri sudah ada 8 saksi yang kita periksa dan masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 8 orang saksi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Ya, masih di Sumatera Barat, pemirsa, 2 wanita ditemukan meregang nyawa di kawasan perkebunan sawit Kabupaten Solok Selatan. Hanya dalam waktu kurang dari 12 jam, polisi membekuk pelaku yang berusaha kabur keluar kota Padang. Warga Nagari Abai, Solok Selatan, Sumatera Barat digegerkan dengan penemuan 2 jasad wanita di sebuah perkebunan sawit. Usai mendapat laporan masyarakat, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP serta penyelidikan. Usai dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa kedua korban tewas dibunuh karena utang piutang. Setelah 12 jam proses pengejaran, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di kota Padang. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban karena tak sanggup membayar utang kepada korban sebesar 16 juta rupiah. Di tengah jalan bertemulah mereka di situ, terus terjadi perbincangan, ditagihlah. Ternyata pelaku ini masih belum bisa menyanggupi untuk membayar sisanya itu. Yang dari korban mungkin ada kata-kata yang membuat emosi atau bagaimana, terjadilah kejadian tersebut. Polisi akan terus mendalami kasus ini serta memeriksa sejumlah saksi untuk menentukan hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Kita ke kota Loksmawe, Aceh, pemirsa. Seorang wanita Parubaya ditangkap karena nekat menjual gadis asal Aceh Besar ke Malaysia. Pelaku diamankan polisi di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru Riau. Perempuan ini akan terbang ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru Riau. Perempuan ini kemudian ditangkap polisi karena melakukan penjualan seorang gadis di Malaysia. Korban merupakan seorang gadis Aceh Besar yang sebelumnya sempat dikabarkan hilang dan ternyata menjadi PSK di negeri Malaysia. Penangkapan pelaku setelah polisi melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan pihak Bea Cukai dan Imigrasi. Setelah diamankan, pelaku langsung diboyong ke Polresta Banda Aceh untuk pengembangan lebih lanjut. Atas nama inisial PU, tersangka kita amankan di Pekanbaru berkat kerjasama dari tim Bea Cukai dan dari Imigrasi yang menginformasikan kepada kami. Kemudian pelaku diduga akan terbang kembali ke Malaysia. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Akibat mabuk, sopir minibus tabrak 3 sepeda motor hingga 5 terluka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, diduga mabuk, sebuah minibus yang dikendarai oleh supir tabrak 3 sepeda motor di Jalan Raya Gandasari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya pemirsa, 3 dari 5 korban dibawa ke rumah sakit. Video amatir warga merekam detik-detik saat sebuah minibus menabrak 3 sepeda motor di Jalan Gandasari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 5 pengendara sepeda motor menjadi korban. 3 diantaranya dibawa ke rumah sakit karena alami luka parah. Sementara sopir minibus telah ditangkap dan dimintai keterangan. Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV dari Korlantas Polri. Dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga Ayah di studio pemirsa untuk menemani aktivitas pagi Anda. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Terlihat dari CCTV kami saat ini, antrean kendaraan baru saja lepas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Kuningan, di mana kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun dengan kendaraan dari Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu. Dan di arah sebaliknya, Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo maupun Kuningan saat ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di antrian pada traffic light. Kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami terlihat di sana arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga sesekali terjadi di antrian trafik, layak dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan pribadi roda 2.
Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian di arah sebaliknya, Jakarta yang akan mengarah ke Puncak juga dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi dengan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian aktivitas pada Pasar Cisarua ini juga perlu diantisipasi bagi para pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Dan yang terakhir kita pantau dari Terminal Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari area Kartosuro ataupun Klaten yang akan mengarah ke alternatif Purwodadi pada pagi hari ini masih terbilang normal, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Gerobokan. Tentunya mengingat aktivitas pada pagi hari ini dimulainya aktivitas masyarakat, kami harapkan juga bagi para pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Hal ini untuk terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan data IRAS MS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat dan 233 orang luka ringan. Dari data tersebut 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami harapkan Anda selalu tertib dalam berlalu lintas dan juga jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata dan Ayah kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.